Selamat datang di channel Nabla Education. Oke teman-teman, ini adalah bagian yang kelima dari pembahasan soal simulasi OSN Fisika tahun 2022 ya. Di video ini kita nanti akan membahas soal-soal yang belum sempat dibahas di bagian-bagian sebelumnya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, oke, kita mulai dari soal yang pertama. Sebuah balok bermassa M kecil 5 kg diam di puncak bidang miring bermassa M besar 20 kg yang terletak di atas bidang horizontal. Tinggi sisi vertikal bidang miring adalah 116 cm ya, H di sini. Kemudian sudut kemiringan bidang adalah alfa dengan sin alfa sama dengan 0,8 ya berarti. Berarti nanti kita alfanya berarti 53 derajat ya, karena sinnya 0,8. Maka nanti kalau kita membutuhkan nilai cos alfa, maka cos alfanya otomatis 0,6 atau 3/5 gitu ya. Nah, kemudian sama permukaan baik antara M kecil maupun M besar, antara M dengan M besar maupun antara M besar dengan bidang horizontal bersifat licin. Mula-mula sistem dalam keadaan diam, kemudian ketika balok sampai di permukaan lantai horizontal, besar kecepatan bidang miring terhadap lantai sama dengan titik-titik cm per second. Oke ya, persoalan ini sama dengan soal yang sebelumnya dibahas di bagian yang keempat, yaitu tentang dinamika linier ya. Jadi seperti biasa kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau kita lihat sekilas, maka di sini M kecil atau balok itu akan bergerak turun. Nah, kemudian akibat untuk mempertahankan momentum awalnya itu 0 ya, karena mula-mula sistem diam, maka konsekuensinya M besar ini akan bergerak ke arah kiri ya. Anggaplah M kecil ini dengan percepatan A0, kemudian M ini dengan percepatan A, misalkan seperti itu. Nah, di sini kita punya nilai atau besar A0 itu berarti merupakan percepatan dari si balok, percepatan balok relatif terhadap bidang miring ya, relatif bidang miring. Kemudian untuk A0 sendiri, A sendiri adalah percepatan bidang miring relatif terhadap lantai. Jadi A sama dengan percepatan bidang miring relatif lantai. Oke, kita tulis dulu di sini. Relatif lantai. Oke, sekarang kita uraikan gaya-gayanya ya. Nah, seperti biasa, karena ini balok ini terletak di bidang miring yang bergerak dipercepat dengan percepatan A, nanti balok akan mengalami gaya fiktif ya, yang arahnya berarti ke arah kanan sebesar M kecil dikali dengan A, seperti itu. Kita mulai gambar untuk diagram gaya yang bekerja pada balok dulu ya, pada balok. Maka kita kalau gambar, kita gambar perbesar di sini, maka balok akan punya gaya beratnya dia, ini sama alfa. Alfanya nanti 53 ya, kita gantikan aja perhitungan numeriknya, kita ganti di akhir aja. Berarti alfa, maka dia di sini akan punya beratnya dia sendiri yaitu M kali G. Kemudian kalau kita uraikan, maka dia akan menjadi MG sin di sebelah sini, MG sin alfa. Kemudian yang sebelah sini adalah MG cos alfa. Kemudian ada gaya normalnya dia ke atas, N, dan jangan lupa dia akan mengalami gaya fiktif yang arahnya ke kanan sebesar M dikali dengan A biasa ya, nggak pakai A0 ya, berarti M dikali A. Ini adalah gaya fiktifnya. Oke, M dikali dengan A. Kemudian gaya fiktif ini kita uraikan juga supaya sesuai dengan koordinatnya ya. Koordinat yang kita pilih nanti X-nya ke sini, kemudian Y-nya berarti ke atas. Nah, seperti ini untuk balok ya. Berarti MA-nya kita uraikan ke arah atas sana dan ke arah bawah sini, maka alfanya akan pindah ke sini. Ya, karena sudut berseberangan, ini alfa, maka ini MA cos alfa, dan yang ini adalah MA sin alfa. Nah, sekarang kita bisa susun persamaan gerak untuk balok ya. Untuk sigma Fx-nya berarti sama dengan M dikali dengan percepatan balok, yaitu A0 ke bawah sini, relatif terhadap bidang miring. Karena acuan yang kita pilih adalah ini. Acuannya acuan yang dipercepat, yaitu si bidang miringnya. Berarti M dikali dengan A0. Kemudian sigma Fx-nya di sini ada Mg sin alfa. Oke, kemudian ada plus MA cos alfa. Kemudian
sudah ya, nggak ada lagi ya, cuma MA cos alfa dengan MG sin alfa. Ini sama dengan M dikali A0. M-nya bisa kita coret semuanya. Maka kita dapat G sin alfa, kemudian plus A cos alfa, sama dengan A0 ya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan keduanya kita bisa dapat dari sumbu Y ya. Sigma FY-nya sama dengan 0 ya. Karena relatif terhadap bidang miring, balok ini tidak bergerak terhadap sumbu Y. Berarti kita akan dapatkan gaya normal N. Kemudian dikurang dengan MG cos karena ke bawah. Kemudian apakah ada lagi? Oh, ada, ini ditambah ya ke atas dengan MA sin alfa. Plus MA sin alfa sama dengan 0. Berarti kita punya nilai gaya normalnya N sama dengan MG cos alfa dikurang dengan MA sin alfa karena dia benda ruas. Ini persamaan yang kedua. Berikutnya kita susun persamaan untuk bidang miringnya. Kita gambar bidang miring di sini, maka dia akan mempunyai gayanya adalah yang pertama gaya normal akibat reaksi dari si balok ini. Maka ada N ke bawah sini. Kemudian N-nya ya kita uraikan karena pergerakannya ke arah sumbu X aja di sini. Sebenarnya kita hanya perlu yang bagian X aja, tapi kita uraikan aja semuanya. Berarti di sini alfa, maka yang ini N cos alfa. Kemudian yang ke kiri N sin alfa. Ini N cos. Kemudian yang di sini N sin alfa. Nah, sebenarnya gaya normal juga bekerja pada lantai di sini ya. Tapi kita nggak perlu dia. Ini misalkan aja N2 gitu. Ini adalah gaya normal antara bidang miring dengan lantai. Tapi kita nggak perlukan untuk N2. Kenapa? Karena di sini licin kan. Nah, dan kita nggak perlu komponen gaya yang ke arah vertikal untuk bidang miring ini. Maka nggak perlu kita gambar ya. Semestinya ada. Oke, kemudian si bidang miring bergerak ke kiri dengan percepatan sebesar A di sini. Nah, maka persamaan geraknya di sini sigma Fx sama dengan M besar dikali dengan A. Sigma Fx-nya hanya N sin alfa. Sama dengan M besar dikali dengan A ya, seperti itu. Karena ini cuma satu arah aja, maka arahnya kita ambil nilainya aja berarti positif gitu ya. Sebenarnya kalau ke kiri kan negatif, ini juga negatif. Tapi kita hitung nilainya saja atau bukan resultan, magnitudenya atau besarnya aja. Maka di sini kita dapat nilai N-nya ya. N sama dengan MA, M besar A dibagi dengan sin alfa. Ini persamaan yang ketiga. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kecepatan si bidang miring ini ketika baloknya sudah sampai di dasar bidang. Nah, misalkan baloknya di sini kan, mula-mula, kemudian dia sampai di dasar bidang. Maka kecepatan yang dialami oleh bidang miring ini, ya kita tinggal hitung dengan menggunakan persamaan kinematika ya. Jadi V itu sama dengan V0 plus A-nya adalah A dikali dengan T. V0-nya di sini 0, karena bidang miringnya mula-mula diam. Berarti kita tinggal punya persamaan V sama dengan A dikali T, di mana A adalah percepatan si bidang miring. Kita buat dia persamaan yang keempat. Nah, di sini kita belum tahu nilai A dan nilai T. Sekarang kita kasih tahu dulu atau kasih arti dulu T di sini apa. T di sini berarti adalah waktu yang dibutuhkan oleh balok untuk sampai di dasar bidang miring. Nah, dia butuh waktu T-nya berapa di situ. Otomatis T ini juga akan sama bekerjanya pada si bidang miring. Maka kita bisa susun atau bisa cari nilai T-nya dengan menggunakan persamaannya si balok ini. Persamaan balok dia jatuh. Dia menggunakan GL BB ya. Berarti kita bisa hitung dengan memisalkan ini, misalkan panjangnya adalah S. Panjang bidang miringnya S, berarti kita bisa pakai S sama dengan setengah. Kemudian dikali A0 dikali dengan T kuadrat. Atau kita dapat nilai T-nya itu sama dengan T-nya sama dengan, atau T kuadrat dulu ya. T kuadrat berarti 2S per A0. Atau T sama dengan akar dari 2S dibagi dengan A0. Oke, ini persamaan 5. Nah, semua persamaan sudah kita kumpulkan, kita tinggal selesaikan sesuai dengan variabel-variabel yang diberikan datanya di soal ya. Maka kita bisa mulai dari persamaan 3, kita masukkan ke persamaan 2 supaya kita mendapatkan nilai A ya.
Jadi kita mulai dari persamaan 3, ini masukin ke persamaan 2. Maka kita dapat N-nya kita ganti ini, MA dibagi sin alfa. Ini MA per sin alfa sama dengan MG cos alfa, MG cosinus alfa, kemudian dikurangi MA sin alfa. Berarti samain penyebutnya, kita punya MA, atau kita kalikan silang ya, kita kalikan silang ke kanan, berarti MG sin alfa cos alfa dikurang dengan MA sin kali sin, berarti sin kuadrat alfa. Kumpulin yang A, berarti di sini ada M besar ditambah dengan M sin kuadrat alfa dikali dengan A sama dengan MG sin alfa cos alfa. Maka dapatlah kita nilai dari percepatan untuk bidang miringnya, yaitu A sama dengan MG sin alfa cos alfa dibagi dengan M besar plus M kecil sin kuadrat alfa. Nah, dapat ya, simpan jadi persamaan ke-6. Nah, sebenarnya di persamaan ke-6 ini kita juga sudah bisa menghitung ya, mendapatkan nilai. Tetapi karena G ini desimal, kemudian sin dan cos juga desimal, maka baiknya kita memasukkan angkanya di hasil akhirnya aja tadi nanti ya, supaya ketemunya bisa lebih mendekati jawaban gitu. Kalau di sini nanti terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Oke, kita sudah mendapatkan nilai A, lalu kita bisa cari nilai A0-nya dengan masukin ke persamaan 1 ya. Jadi persamaan 6 masuk ke persamaan 1. 6 kita substitusikan ke 1. Berarti kita akan dapatkan persamaan satunya, kita tulis ulang. G sin alfa plus A cos alfa sama dengan A0. Jadi G sin alfa plus A cos alfa sama dengan A0. Ini untuk percepatan si baloknya. Berarti G dikali sin alfa, kita tulis di sini G sin alfa plus A-nya adalah ini. Gantiin aja dia, kalikan dengan cos, berarti menjadi MG sin alfa cos kali cos, maka jadi cos kuadrat alfa dibagi dengan bawahnya tetap M besar plus M kecil sin kuadrat alfa. Oke, sin kuadrat alfa sama dengan A0 ya. Berikutnya kita samakan penyebutnya ya. Kita samain penyebutnya di sini menjadi M besar plus M kecil sin kuadrat alfa. Kalikan yang atas berarti M besar G sin alfa ditambah yang belakang berarti M kecil G sinnya pangkat 3 ya. Sin pangkat 3 alfa ditambah yang atas ini MG sin alfa, MG sin alfa cos kuadrat alfa. Oke, ini sama dengan A0. Nah, perhatikan untuk bentuk yang bagian belakang ini, ya, bagian belakang ini, yang cos alfanya kan bisa kita ubah ya. Jadi ini jadi sin alfa, dikali cos alfa itu 1 min sin kuadrat alfa. Maka kita bisa sederhanakan ya, satu langkah lagi menjadi MG sin alfa, ditambah dengan MG sin pangkat 3 alfa, ditambah dengan MG sin alfa, ya ini MG dikali sin, dikali 1 berarti M kecil G sin alfa, kemudian dikurang MG dikali sin kuadrat, berarti MG sin pangkat 3 alfa, dibagi dengan bawahnya tetap. Berarti M besar plus M kecil sin kuadrat alfa. Ini sama dengan A0. Ya, maka sin yang pangkat 3-nya bisa hilang. Ini sin pangkat 3, ini sin pangkat 3 bisa kita coret. Berarti kita dapat nilai A0-nya dalam bentuk yang jauh lebih sederhana, yaitu A0 sama dengan M besar G sin alfa ditambah M kecil G sin alfa. Atau kita kumpulkan M-nya, M besar plus M kecil G sin alfa dibagi dengan M besar plus M kecil sin kuadrat alfa. Ini adalah A0. Kita simpan jadi persamaan yang ke-7. Berikutnya kita bisa mencari nilai waktunya ya. Waktu di sini adalah T sama dengan 2S per A0 ya, waktu yang dibutuhkan oleh balok untuk jatuh. Nah, dari waktu ini nanti kita bisa temukan kecepatannya ya. Kita mulai dari waktunya. T sama dengan 2S per A0. Maka persamaan berapa tadi? Persamaan yang kelima ya. Jadi T
sama dengan akar 2S dibagi dengan A0. Nah, S di sini bisa kita dapatkan nilainya dari lihat geometri yang ada di soal ya. Kalau kita lihat soalnya, itu kan kita tahu theta dan tahu tinggi kan. Nih, tetanya tahu dan tingginya tahu, maka bidang miringnya, panjang bidang miringnya bisa kita cari dengan menggunakan perbandingan trigonometri biasa ya. Jadi kita bisa hitung nilai S-nya pakai ini. Ini kan H tuh. Ini H, kemudian yang ke sini adalah theta, yang ini S. Kan kita bisa pakai sin ya. Sin theta itu sama dengan H per S. Berarti S-nya sama dengan H dibagi sin theta. Berarti T-nya itu sama dengan akar dari 2H per sin theta per A0 atau sin theta dikali A0. A0. Oke, ini tadi pakai theta atau pakai alfa di soal itu. Biar sama ya. Pakainya kelihatannya alfa ya. Oke, berarti pakainya alfa. Nah, ini kita ganti alfa biar tidak kacau nanti. Ini alfa, ini juga alfa ya. Maka dia jadi sin alfa. Ini alfa, maka ini jadi sin alfa A0. Nah, tinggal dimasukkan tuh nilai dari A0-nya. Berarti nilai T-nya itu sama dengan akar dari 2H, kita biarkan dulu pakai H, dibagi dengan sin alfa dikali A0 ya. Maka ini M plus M, G, jadi sin kuadrat alfa. Karena sin alfa kali sin alfa, kemudian per bagian ini. Maka yang per ini bisa kita pindah ke atas. Maka ini dikali dengan M besar plus M kecil sin kuadrat alfa ya. Ingat, dibagi itu sama dengan dikali, tapi kan dibalik ya. Oke, kita dapat T-nya nih, persamaan ke-8. Nah, sekarang tinggal bagian yang terakhir, yaitu mencari nilai dari V. V itu sama dengan A dikali T kan. A-nya persamaan 6. Berarti persamaan 6 masuk ke persamaan 8. Step terakhir kita ya. Jadi persamaan 6, kita masukin dia ke persamaan 8. Maka kita akan dapat V-nya, persamaan 6 dan 8 masuk ke persamaan berapa tadi V-nya itu? V itu persamaan 4 ya. Jadi 6 dan 8 masuk ke 4. 6 dan 8 kita substitusikan dia ke persamaan 4. Maka kita akan dapat V sama dengan A dikali dengan T ya. A-nya berarti kita dapat dari persamaan 6. A-nya adalah MG sin alfa cos alfa. MG sin alfa cos alfa dibagi dengan M besar plus M kecil sin kuadrat alfa. M besar plus M kecil sin kuadrat alfa dikali dengan T-nya itu akar dari 2H dalam kurung M besar plus M kecil sin kuadrat alfa dibagi dengan M besar plus M kecil G sin kuadrat alfa. Nah, oke. Sudah kita dapatkan ya. Sebenarnya tinggal masukin angka-angka aja, tapi kita coba sederhanakan persamaan ini supaya bentuknya tidak terlalu ribet ya. Caranya adalah sin kuadrat alfa ini bisa kita keluarkan satu ya. Jadi V itu sama dengan M, kita tulis di sini ya. Pernya dulu, MG, kemudian dikali sin alfa, dikali dengan cos alfa, dibagi dengan M besar plus M kecil sin kuadrat alfa, dikali dengan akar ini tetap, tapi sin kuadratnya kita pindah keluar, jadi seper sin alfa, akar dari 2H dikali dengan M besar plus M kecil sin kuadrat alfa, dibagi dengan M besar plus M kecil G. Nah, sin kuadratnya sudah pindah keluar, maka yang sin alfa di sini bisa kita coret ya, lumayan satu suku sudah kita coret untuk menghindari kesalahan dalam berhitungan. Jadi lebih sedikit menghitungnya. Nah, tinggal kita masukin datanya ya. P berarti sama dengan tadi di soal disebutkan bahwa nilai M besarnya adalah, kita cek dulu, M besarnya 20, M kecilnya 5, hanya 116 ya. Sin alfanya 0,8. Oke, berarti 20, 5, 116. Nah, kita masukkan
kita buat dulu semuanya dalam meter per second ya. Ini berarti 5 dikali 9,8 dikali cos alfa berarti 0,6 dibagi dengan 20 plus 5 dikali sin alfanya tadi 0,8 dikuadratkan. Dikali dengan akar 2 dikali hanya di sini adalah 116 berarti 1,16 dikali dengan 20 plus 5 dikali dengan sin kuadrat alfa berarti 0,8 kuadrat. Oke, kemudian dibagi dengan 20 plus 5 dikali 9,8. Nah, ini kita tinggal hitung aja sebenarnya ya. Tinggal kemampuan memencet kalkulator aja. Oke, kita hitung dulu, kita akan dapat V-nya sama dengan Oke, kalkulator saya menunjukkan hasil 0,59 meter per sekon ya. Jadi 0,59 meter per sekon. Atau lebih tepatnya 0,59396 ya. Kita tulis yang agak panjang dulu. 0,59396 meter per sekon. Atau kalau kita ubah ke sentimeter adalah 59,396 cm per sekon. Berarti kalau pakai 1 desimal, jawabannya adalah 59,4 ya, meter per detik atau meter per sekon. Maka jawabannya adalah 59,4 meter sentimeter ya, sentimeter per sekon. Ini meter per sekon. Nah, itu dia pembahasannya untuk soal yang pertama ini. Jadi nanti untuk perhitungan di sini coba teman-teman ikut mengecek ya apakah menemukan angka numerik yang sama seperti ini. Oke, sekarang kita ke persoalan yang kedua ya. Jadi sebuah silinder padat homogen berjari-jari R sama dengan 15 cm menggelinding di atas bidang datar dan terus melintasi bidang miring dengan kemiringan alfa 30 derajat. Oke, di situ ada gambarnya terhadap horizontal ya. Agar silinder dapat menuruni bidang miring dengan menggelinding dan tanpa melompat, maka kecepatan maksimum silinder V0, jadi V0 itu kecepatan awalnya, itu sama dengan titik-titik meter per second. Oke, jadi kita bisa analisis ini dengan menggunakan konsep energi ya. Jadi kita tinjau dulu energi dari sistem tersebut. Oke, saya gambarkan di sini kondisi awal silinder. Nah, silinder ini dia punya kecepatan V0 karena dia menggelinding ya, anggap aja dia punya kecepatan sudut omega 0 ya. Ini mejanya. Oke, dengan mengambil acuan meja, maka silinder ini pusat masanya punya ketinggian sebesar jari-jarinya dia yaitu R. Itu kondisi pertamanya. Kemudian kondisi keduanya kita lihat pada saat dia ada di sini. Pada saat ada di perbatasan antara bidang datar dan bidang yang miring ini dengan sudut kemiringan alfa ya. Alfa kan juga sama aja kalau kita taruh sini. Karena itu sudut dalam berseberangan. Oke, jadi perhatikan di sini ini adalah kondisi pusat massa silinder yang pada saat melewati awal ini. Ini adalah atas bagian atasnya, atas bolanya ya atau silindernya ini. Oke, kemudian ini pusat massanya. Kita lihat PM gitu. Maka ini pusat massanya. Kemudian kalau kita perhatikan pusat massa silinder itu akan turun nanti. Ya, jadi misalkan turun di sini. Nah, silindernya kita gambarkan misalkan kayak gini. Ini kondisi yang pertama ya, yang warna merah. Kemudian kondisi keduanya dia sudah di bawah sini. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, biar tidak mengganggu ini, biar warna merah dan warna birunya tidak mengganggu, kita gambar ulang di sini kondisi yang ekstrimnya aja, kondisi perbatasannya. Oke, kita gambarkan di sini. Ini adalah posisi pusat massa silinder yang baru. Maka kalau kita lihat, ya misalkan dia sudah menempuh sudut alfa di situ, nanti dia adalah sudutnya kita gambar dulu yang betul ya di sini dia menempuh sudut alfa, ya. Karena dia minta di sini kecepatan maksimum, ya maksimumnya dia pada saat bagian yang ini tepat tegak lurus ya, tegak lurus dengan yang perbatasan sini. Maka ini alfa berarti dia akan punya kecepatan ke sini. Ya kita sebut aja sebagai V pusat massa atau V1 ya. Silinder ini akan punya V1 ke sini dan dia akan menggelinding dengan kecepatan omega. Kecepatan sudut omega ya, udah bukan omega 0 lagi. Jadi omega. Maka tingginya dia sekarang menjadi ini. Bukan lagi R tetapi
Kalau ini alfa, tingginya adalah R cos alfa, karena ini R ya. Dari atas, dari pusat massa sampai ke pojokan sini adalah R, maka yang datar ini, nah yang vertikal ini adalah R cos alfa. Oke, berarti kita bisa susun persamaan energinya. Energi awalnya berarti dia punya setengah mv0 kuadrat, karena kecepatannya v0, kemudian menggelinding dengan kecepatan sudut omega 0, berarti setengah I omega 0 kuadrat plus energi potensialnya terhadap acuan ini adalah mgr. Ya, ini yang m awal ya, sama dengan energi mekanik akhirnya adalah setengah m v1 kuadrat plus setengah I omega kuadrat plus mgr cos alfa. Ya, karena di sini tingginya sekarang dia cos alfa, R cos alfa. Oke, sekarang karena bentuk silindernya bentuk bendanya adalah silinder pejal atau padat, maka momen inersianya untuk silinder pejal adalah setengah mr kuadrat ya. I-nya sama dengan setengah mr kuadrat. Kita gantikan di sini. Oke, kita kali 2 semuanya ya. Jadi mv0 kuadrat plus I omega 0 kuadrat plus 2 mgr ya, sama dengan mv1 kuadrat plus I omega kuadrat plus 2 mgr cos alfa ya. Semuanya kita kalikan dengan 2 supaya pecahannya hilang. Oke, kita masukkan nilai momen inersianya. Berarti m v0 kuadrat plus setengah mr kuadrat dikali omega 0 adalah v0 kuadrat per r kuadrat ditambah dengan 2 mgr sama dengan m v1 kuadrat plus I-nya adalah setengah mr kuadrat dikali dengan omeganya v1 kuadrat per r kuadrat ditambah dengan 2 mgr cos alfa. Nah, sudah punya M semua di sini, M-nya bisa kita coret ya di sini, M habis. Kemudian untuk yang bagian ada momen inersianya, R-nya juga akan habis, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat, R kuadrat. Berarti ini V0 kuadrat ditambah setengah V0 kuadrat. Maka ini dapat 3/2 V0 kuadrat plus, ini yang ada GR-nya kita kumpulin jadi 1, 2GR minus 2GR cos alfa sama dengan yang sebelah kanan adalah 3/2 V1 kuadrat ya, karena 1 ditambah setengah. Oke, kita biarkan dulu dia sampai di persamaan ini. Persamaan satunya kita pilih ini. Kemudian persamaan 2-nya kita bisa dapatkan dari pergerakan dari si pusat massa. Dia akan bergerak dengan lintasan bentuknya lingkaran seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat pusat massanya di sini, pusat massanya dia akan bergerak dengan lintasan yang bentuknya lingkaran. Kita buat agak besar di sini. Nah, ini pusat massa kondisi awal, kemudian dia akan bergerak turun. Ini pusat massa di akhir, bentuknya lingkaran. Maka kita bisa analisis pakai gaya sentripetal, di mana gaya-gayanya yang bekerja adalah di sini ada mg, kemudian mg-nya kita uraikan ke arah bawah dan ke arah sini. Kemudian alfanya, nah di sini kan alfa, maka dia akan pindah ke sini, maka ini jadi mg sin alfa. Kemudian yang ke dalam pusat lingkaran adalah mg cos alfa. Kemudian ada gaya normalnya dia, n. Nah sudah ya, maka kita bisa dapatkan gaya sentripetalnya itu sama dengan gaya yang arahnya ke pusat. Jadi pusat pergerakannya adalah di sini sebagai pusat gerakannya. Kalau kita lanjutkan kan lingkarannya kira-kira seperti ini ya. Maka pusatnya ini, maka yang ke dalam adalah mg cos alfa. Mg cos alfa minus n. Nah, di sini kita ambil n-nya sama dengan 0. Nah, kenapa alasannya n-nya sama dengan 0? Ya karena kita ambil nilai maksimumnya ya. Berarti dia tepat akan lepas kontak dari pojokan di sini. Maka n-nya adalah 0. FSP-nya atau gaya sentripetalnya adalah mv1 kuadrat per r sama dengan mg cos alfa. mg cosinus alfa. M-nya kita coret, berarti dapat V1 kuadrat sama dengan GR cos alfa. Oke, ini persamaan yang kedua. Nah, kita tinggal selesaikan loh persamaan 1 dan 2 dengan menggantikan nilai V1 kuadratnya. Berarti kita kali 2 semua ya, persamaan 1 kita kali 2.
Persamaan 1 dikali 2, bukan dikali persamaan 2 ya. Jadi persamaan satunya ini kita kalikan dengan angka 2 semua. Biar nggak salah paham. Saya tulis saja di sini. Berarti dapat 3V0 kuadrat plus 4GR minus 4GR cos alfa sama dengan 3V1 kuadratnya kita gantikan dengan persamaan 2. Ini persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti V1 kuadratnya adalah 3GR cos alfa. Ya, karena ini kuadrat, ini sudah V1 kuadrat. Gantikan aja GR cos alfa. Maka kita bisa peroleh ya 3V0 kuadrat sama dengan pindah ruas ke kanan semua. Jadi yang ada cosnya jadi 7GR cos alfa dikurang dengan 4GR. Untuk G dan R bisa kita keluarkan, akhirnya kita dapat nilai V0 ya. V0 maksimumnya berarti akar dari GR-nya keluar, kemudian sisanya tinggal 7 cosinus alfa dikurang 4 dibagi dengan 3. Nah, tinggal masukin angka numerik ya, data-datanya. Berarti V0 sama dengan akar dari G-nya pakai 9,8 dikali dengan R-nya tadi berapa, kita cek dulu. R-nya 15 cm, alfanya 30. Oke, R-nya 15 cm. Berarti 0,15 kemudian dikali 7 cos 30 dikurang 4 dibagi dengan 3. Oke, kita hitung dulu pakai kalkulator. Kita dapat V0-nya sama dengan, oke, kalkulator saya menunjukkan angka 1,005 ya, meter per sekon. Atau kalau kita isikan di jawaban berarti 1,0 meter per detik atau per second. Nah, ini dia jawabannya. Nanti untuk perhitungannya seperti biasa teman-teman bisa cek lagi ya untuk memasukkan angka-angkanya ke dalam kalkulator. Jadi pembulatan satu angka di belakang komanya adalah 1,0 meter per second. Oke ya, seperti itu dulu pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.